There's no one else who loves me like you. Your name I'll never know as we get down in the road below. Caught up in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuniartika Rukmana. Di sini saya akan mempresentasikan bab teori belajar dari Albert Bandura. Pengertian teori pembelajaran sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional atau behavioristik. Teori sosial ini dikembangkan oleh Albert Bandura pada tahun 1986. Teori ini dapat menerima sebagian besar dari prinsip teori belajar perilaku, tetapi lebih banyak memberikan penekanan pada kesan dan isyarat perubahan perilaku dan pada proses mental internal. Dikutip oleh Cass tahun 1997, pada sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain. Intinya adalah pemodelan atau modeling. Teori peniruan atau modeling memiliki 4 unsur utama, yaitu yang pertama perhatian, yang kedua mengingat, yang ketiga reproduksi gerak, dan yang keempat motivasi. Yang pertama perhatian, yaitu subjek harus memperhatikan suatu tingkah laku dari model untuk mempelajarinya. Yang kedua mengingat, yaitu subjek yang memperhatikan peristiwa tersebut harus merekam dalam ingatannya. Yang ketiga reproduksi gerak, yaitu setelah mengetahui dan mempelajari suatu tingkah laku, subjek harus dapat menunjukkan kemampuannya dalam menghasilkan yang dia ingat dalam bentuk tingkah laku. Yang keempat motivasi. Motivasi ini sangat diperlukan dalam teori belajar dari Albert Bandura karena ia adalah pendorong individu untuk selalu melakukan sesuatu. Ciri-ciri teori modeling dari Albert Bandura adalah yaitu yang pertama, unsur pembelajaran yang utama ialah perhatian dan peniruan. Yang kedua, tingkah laku model dapat dipelajari melalui bahasa, nilai, dan lain-lain. Yang ketiga, pelajar meniru suatu kemampuan dan kecakapan yang didemonstrasikan oleh guru sebagai model. Yang keempat, pelajar memperoleh kemampuan jika memperoleh kepuasan dan penguatan yang positif. Yang kelima, proses pembelajaran meliputi perolehan mengingat. Jenis-jenis peniruan atau modeling itu ada 5, yaitu yang pertama peniruan secara langsung, yang kedua peniruan secara tidak langsung, yang ketiga peniruan gabungan, yang keempat peniruan sesaat atau seketika, dan yang kelima peniruan berkelanjutan. Yang pertama peniruan secara langsung, yaitu suatu fase di mana seseorang memodelkan dan mencontohkan sesuatu melalui demonstrasi bagaimana keterampilan itu dilakukan. Yang kedua, peniruan secara tidak langsung, yaitu melalui imajinasi atau perhatian secara tidak langsung, di mana pelajar memperhatikan atau meniru watak tokoh dalam buku yang dia baca atau memperhatikan seorang guru mengajarkan rekannya. Yang ketiga, peniruan gabungan, yaitu dengan cara menggabungkan tingkah laku yang berlainan, yaitu penilaian secara langsung dan penilaian secara tidak langsung. Contohnya, pelajar meniru gaya gurunya melukis dan mewarnai daripada buku yang dia baca. Yang keempat, peniruan sesaat atau seketika, yaitu tingkah laku yang ditiru hanya untuk situasi tertentu saja. Dan yang kelima, peniruan berkelanjutan, yaitu tingkah laku yang ditiru dapat ditonjolkan dalam keadaan atau situasi apapun.